Halo Kak, selamat. Maaf ya Kak, ini saya telat banget dari janjinya kemarin sore. Soalnya saya dari tim kami juga lagi hektik Kak, lumayan hektik karena sudah akhir bulan. Jadi ada rekap data. Saya mau minta maaf ya Kak. Nah, jadi ini saya langsung jelaskan aja untuk beberapa penginputan datanya itu sudah saya tambahkan nih di Sungai Kayu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada beberapa produk yang baru, itu ada sekitar 6. Ada Super Red K, terus juga ada Super Red A, sama Super Red P. Ini lebih kepada kode aja sih yang saya buatkan contohnya. K itu untuk kolam, A itu akuarium, P itu untuk panen. Nah, jadi dari data KKN di sini, nah itu saya baru bisa ngambil 2 contoh aja gitu. Karena kan ini cukup kompleks ya kebutuhannya. Jadi dari 2 itu dia menghasilkan 41 produk yang kita inputkan. Tampilannya sedikit sih, cuma nanti yang di Excel-nya aja. Nah, jadi dari sini, untuk saat ini pemikiran ide saya adalah, dari namanya itu berarti kan dia Arowana Super Red. Nah, kita masukin sebagai nama. Nah, di sini saya sebenarnya, iya, saya ragu sih, Kak, apakah untuk penginputan kolamnya itu di varian maaf, di kategori atau di nama. Tapi untuk sementara, kita buat dulu sebagai nama aja, nanti kita ada pilihan keduanya lagi yang Kakak mungkin nanti bisa lebih milih aja yang mana yang lebih mudah untuk tim. Nah, jadi nanti di sini seperti yang Kakak lihat, untuk di sini sudah ada beberapa ya. Nah, saya di sini juga menginputkan ada namanya produksi stok, Kak. Jadi untuk produksi stok itu caranya contohnya dari satu ikan itu akan menghasilkan 10 anaknya, anakannya. Ini kan udah ada nih variannya. Nih, ada anak sama induknya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti dari sini kita akan membuat sebuah resep. Nah, caranya adalah saya buat tadi di K3 ini. Nah, dibuat di K3 ini saya sudah masukin bahan resepnya. Nah, jadi untuk fitur bahan resep ini setiap um, ya, setiap satu anak, ya setiap satu induk dia akan menghasilkan 10 anak. Nah, jadi untuk mengupdate-nya itu dengan cara kita nanti pergi ke inventory, kita pergi ke produksi stok. Jadi bedanya produksi stok sama stok masuk ini apa? Stok masuk itu Kakak benar-benar pure tinggal masukin stoknya aja. Yang stok keluar berarti keluarin, produksi stok itu berarti dia harus memproduksi. Nah, ini saran saya yang pertama, nanti kita bisa buat catatan atau nggak usah dibuat catatan juga bebas. Terus nanti di sini tinggal dimasukin aja untuk tambah produknya. Contohnya tadi kita masukin yang anakan, nih kita masukin ada 10 anakan baru. Oke, 10 anakan baru. Oke, ini saya masukin dulu aja stoknya untuk yang ikannya. Oh, ini tidak bisa ya di sini. Saya pakai maaf ya Kak, ini saya coba pakai akun saya lagi aja. Akun contohan saya. Oke, ini saya input dulu datanya. Maaf. Saya input data untuk di Allsera yang ini dulu. Produknya impor. Kita masukin data. Oke, ada beberapa yang diinput. Seperti ini kita proses aja langsung supaya masuk. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, di sini sudah ada 3. Nah, jadi untuk di bahan resep itu gunanya yang tadi saya jelaskan kita tinggal pilih aja. Ini berlaku untuk produk anak akan dikaitkan kepada induk. K3 induk kita klik add. Terus juga karena satu induk menghasilkan 10 anak berarti kita harus konversi menjadi 0,1. Nah, jadi caranya sebentar saya ubah bahasa dulu. Baik, ini saya izin videonya setiap 10 menit ya Kak, supaya dia tidak error. Nah, berarti ini induk sama anak ya. Induknya saya buat dulu stok masuknya. Jadi nanti setiap ada yang masuk kita masukin di sini caranya.
Terus kita masukin di sini ada yang induk. Induk ada 25 pieces ya. Contohnya tadi dikirim Kakak, kita post sekarang. Nah, seperti ini sudah ada. Nah, jadi nanti setiap ada panen menjadi anakannya, ini baru anakan ya Kak, belum yang polos, bintik dan sebagaimananya. Itu nanti kita buat di produksi stok. Ini saran saya yang pertama, kita klik lanjut, tambah, masukin untuk varian yang anak, kita masukin 10. Sudah selesai. Nah, nanti di sini ketika kita lihat, nih, tadi kan 25 ya. Jadi dari 10 anak, dia nanti satu induk itu akan berkurang. Kalau misalnya dia memang mati. Jadi untuk produksi stok itu cara cara gunanya kayak gitu. Nah, atau mungkin nanti Kakak mau tukar, produksi stoknya mungkin menjadi sistem yang digunakan di akuarium atau dipanen, karena dipanen mungkin indukannya akan mati atau sebagaimana bisa menggunakan fitur ini. Nah, itu cara untuk updatingnya Kakak di produksi stok. Atau mungkin nanti Kakak juga bisa langsung aja, nggak usah pakai produksi stok, bahan resep, Kakak nanti kan di sini ada kita ada beberapa nih seperti yang bisa dilihat. Di sini ada namanya, terus untuk yang ukuran 51 sampai 60 itu kita update-nya seperti biasa aja, berarti nanti Kakak tinggal masukin di update-nya di sini aja, di inventory sini. Tinggal diklik tambah atau pakai Excel juga bisa. Ini kita contohin masukin anak. Jadi anakannya mungkin contohnya ada 30. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai 30 ini, dia tidak akan mengurangi si indukannya itu, Kak. Dia bakal otomatis sendirilah ke inputnya. Gitu. Nah, ketika kita pergi di sini, nih, dia tidak akan mengurangi, tetap 24 nih, tapi anakannya bertambah jadi 30. Jadi ini balik lagi ke Kakak mau menggunakan yang mana. Nanti kalau agak kurang jelas ataupun tidak jelas sama sekali, nanti kita bisa jadwalkan aja untuk training penjelasannya, Kak, biar lebih jelas. Terus juga nanti di sini untuk inventorinya sebenarnya dari perpindahan dari si kolam kepada akuarium kan berarti akan berkurang. Berarti nanti Kakak tambahin dulu. Di sini masukin untuk akuarium, perpindahan akuarium. Kakak masukin di sini kan dari kolam catatannya. Kita klik lanjut. Terus nanti di sini tambah produknya kita bisa masukin lagi. Ini kita ngambil yang akuarium 3. Akuarium 3 nanti dia menjadi mungkin ada masuk 10. Oke, kita posting dan juga nanti ada yang anakannya, ada yang dipindah juga mungkin. Anakannya di sini menjadi 20. Kita klik tambah, sudah selesai kita posting sekarang. Nah, dia udah muncul seperti ini kan. Ini sudah pasti masuk kepada akuarium. Nah, di kolamnya kan akan berkurang. Nanti kita pergi ke stok keluar, tinggal dikeluarin aja yang si ininya, yang si apa namanya? Si kolamnya nanti masukin pengeluaran nih perpindahan ke akuarium berapa gitu atau mau di akuarium aja juga nggak apa-apa. Nanti kita masukin lanjut, tinggal masukin nama produknya apa, contohnya tadi ada yang kolam 3 kan dia berkurang 10 ya tadi yang untuk induknya karena kan masuk ke akuarium 10. Terus juga tadi anakannya juga bertambah 20, berarti nanti kita di sini kurangin 20 juga. Nah, jadi ada tuh perjalanan stoknya. Kita klik tambah. Nanti ketika kita pergi pergerakan stok, kok ini yang di kolom 3 tinggal 20 pieces ya. Nah, ketika kita lihat dia akan muncul. Ini ada yang tadi ada produksi stok, incoming berarti stok masuk, outgoing berarti yang keluar. Nah, jadi cara bacanya Kak, nanti ini kita ada stok produksi nih, awalnya 0, tapi ada stok produksi jadi 10, sisanya 10. Terus juga dari 10 ini ternyata dimasukin lagi nih stok yang baru, ditambah dimasukin jadi totalnya ada 30. Ditotalin jadi 40. Begitupun juga di outgoing total 40 ternyata dari pengurangan 20 sisanya tinggal 20. Nanti cara bacanya seperti itu. Begitupun juga dengan si di sini yang di tipenya yang polos, tidak polos, TBR, TBB, TBK sama bintik. Ini sebenarnya saya juga
masih ragu lagi sih, Kak, apakah Kakak mau pakai produksi stok atau enggak. Karena kalau misalnya pakai produksi stok berarti Kakak harus maintains, harus ada rumusnya masing-masing. Jadi misalnya nih dari satu induk akan menghasilkan berapa poles, itu kan harus pasti. Kalau misalnya Kakak nggak ada, berarti kita pakai cara simpelnya aja dari stok masuk sama stok keluar ini, dia nanti akan langsung masuk semua pencatatannya kok, Kak, dan juga nanti ada pergerakan stoknya di sini, gitu. Jadi kita contohin, sama sih contohnya seperti yang tadi, tinggal ditambahin aja menghasilkan berapa panennya. Terus juga kita ada bahasan ya, Kak, untuk perubahan, ukuran. Saran saya di perubahan ukuran itu tidak usah diganti nama, karena kalau diganti nama kan dia misalnya nih contohnya K3. Nah, ternyata Kakak mau ngubah nih, ubah menjadi misalnya K3 ukuran 61 nyampe 71. Nah, itu dia produknya itu bakal terhitung produk satu itu aja, Kak. Kalau misalnya Kakak mau seperti itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dia nanti palingan di catatan agak pusing aja sih, gitu. Atau mungkin Kakak bisa nambahin batch-nya sebagaimana. Soalnya ini cukup simpel gitu. Ataupun nanti yang itu kan saran pertama. Saran kedua saya adalah nanti kategorinya ini berarti ada terdiri kolam, akuarium, sama panen. Jadi nanti setiap ditengok bisa melihat tuh khusus per kategorinya. Dia nanti laporannya bakal muncul di sini, Kak. Laporan kita masukin kategori, bukan, maaf, sisa stok produk. Nah, ketika kita sort by, kita pisah berdasarkan kategori, dia akan muncul khusus per kategorinya. Nih, dia akan iniin, disesuaikan sama abjad dari ataupun barisan dari si kategorinya itu. Nah, jadi ini balik lagi ke Kakak, apakah kategorinya ini mau dimasukin sebagai ukuran ataupun nanti sebagai kolam, akuarium, sama si satunya lagi itu si panen. Saran saya lebih ke situ, kepada si kolam panen itu aja sih, Kak, karena dia lebih mudah. Nanti ada kolam 3, 4, 5, dia nanti bisa dilihat kolam 3 ada sisa berapa kategorinya, gitu. Karena kemarin saya lihat dari laporan, maaf, dari contoh yang saya pernah buat di Sungai Kayu, kalau misalnya kita lihat kan di sini bisa nih muncul ya, kan yang kategorinya indukan, yang kolamnya itu ada di nama produknya. Jadi nanti balik lagi ke Kakak lebih gampangnya, nama ukuran atau nama kolam sebagai, nama produk ikannya gitu. Ini kalau misalnya Kakak kurang jelas nggak apa-apa banget, kita nanti bisa buat jadwal aja, Kak. Cuman untuk besok saya itu jam kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 10, dan juga saya udah ada beberapa jadwal. Sebentar, ini saya coba cek dulu. Oke. Nah, untuk tanggal 1 Februari itu saya sudah ada beberapa jadwal nih. Dari jam 10 nyampe jam 11, jam saat jam 2.20 nyampe jam 3 pas. Nah, jadi kalau misalnya Kakak mau sebelum jam 10 itu bisa banget di saya, nanti bisa kabarin saya aja, biar kita diskusi lagi baik tampilannya gimana, karena takutnya saya ini tidak sesuai sama kebutuhan Kakak. Ini yang tampilannya sudah seperti ini, saya masukkan contohnya juga untuk stoknya, mungkin saya masukin contohnya itu saya nggak bisa masukin contoh stoknya, Kak, karena dia nanti muncul inventory di sini. Jadi nanti ada track record-nya, Kakak harus riset lagi, gitu. Jadi mungkin Kakak bisa acuannya dari video ini Kakak pahami dulu, kok kurang paham nggak apa-apa, kita langsung atur jadwal demo yang bisa ngobrol langsung aja, Kak, besok pagi. Jadi mungkin itu ya, Kak, saya minta maaf banget baru bisa ngirim di tengah malam seperti ini, karena keadaan juga yang memang lagi hektik. Mungkin sekian dari saya.